baru keluar lagi ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreasi. Kewirausahaan adalah program yang membangun kesadaran, menggali potensi diri dan daerah, serta memperdayakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam mengembangkan wirausaha. Negeri 2 Makassar. Mereka diberi ruang untuk belajar mengalami pengetahuan. Mereka diberi ruang untuk belajar secara fleksibel, sekaligus belajar menghubungkan kehidupan nyata. Nah, salah satunya pada kesempatan ini adalah kewirausahaan dalam rangka menumbuhkan jiwa entrepreneurship di antara anak-anak kita. Dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Semulai dari proses perencanaan, kemudian proses pembuatan sampai kepada proses pemasaran hari ini. Dan bahkan pemasarannya Pak Kadis sudah ada yang lebih duluan memasarkan. Ada yang memasarkan secara online. Mereka punya Instagram memasarkan produknya. Dan hari ini kami undang orang tua untuk hadir untuk menerima rapor anaknya, karena rapor ada dua, rapor akademis dan rapor proyek. Itu sebagai sekolah penggerak memiliki dua macam rapor. Dan sekaligus memberi apresiasi kepada putra-putrinya. Salah satu bentuknya adalah memberi produk mereka. Ya, mudah-mudahan semua produknya sebentar ini habis terjual, biar mereka bisa produksi lagi untuk kesempatan berikutnya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Ananda semua, para calon menteri, calon presiden, calon komisi dan semacamnya yang hadir. Ananda sekalian, bagus sekalian yang saya hormati. Memang saya lihat kalau kita amati pembelajaran kita ini berusaha mengembalikan pada arti pendidikan sesungguhnya, sekalian ya, kalau kita amati. Ananda sekalian barangkali beruntung karena khususnya yang kelas 10 sekarang Pak ya, ya, dan mau naik ke kelas 11 Pak ya, ya, menikmati. Karena saya secara pribadi berkeyakinan dan punya pemahaman bahwa seharusnya pendidikan seperti itulah Pak, menurut yang saya amati ya Pak. Ya, karena alhamdulillah kalau bicara pendidikan, saya seperti beberapa orang tua di sini, kepala sekolah yang saya banggakan, jenjangnya juga sudah kita lalui sama-sama. Seperti Pak Kepala Sekolah, saya juga sudah pernah mengalami itu semua. Dan alhamdulillah pernah menikmati pengalaman pendidikan di kampung pernah, di kabupaten pernah, lari ke kota Makassar, kemudian lari ke kota Jakarta, kemudian ke Bandung, ke Indonesia itu Pak, kemudian sempat keluar juga di negaranya orang. Jadi
pernah membandingkan dan mengamati dan merasakan bagaimana sebenarnya pendidikan itu. Pada akhirnya saya memahami Pak ini. Mungkin saya salah memahami, tapi izinkan saya menyampaikan Pak, Bu sekalian, orang tua yang saya banggakan, Ananda saya banggakan. Apa sebenarnya Merdeka Belajar itu sebenarnya? Ya, sampai kemudian dicoba digaungkan kira-kira. Nah kalau saya Pak Bu, belajar itu Ananda sekalian adalah proses petualangan, ya, petualangan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita tidak merasakan itu pembelajaran atau belajar sebagai proses petualangan, maka itu akan jadi beban biasanya. Petualangan apa? Saya selalu akan sampaikan kepada teman-teman Ananda sekalian. Belajar itu adalah proses petualangan mencerdaskan. Satu, cerdaskan pikiran. Dua, cerdaskan hati. Tiga, cerdaskan rasa. Empat, cerdaskan raga. Nah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Namanya seperti kaca om, dan sesuai namanya ini memang bentuknya seperti kaca om, dan ini terbuat dari tepung tapioka. Untuk pembuatannya sendiri itu perlu air, garam, dan tepung tapioka itu sendiri. Kemudian kita aduk hingga menjadi kental. Setelah kental kita giling hingga menjadi tipis. Setelah itu dijemur dan dipotong kecil-kecil. Untuk rasa sendiri ada yang rumput laut, yang bersih, dan yang rasa pedas. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asrar MPDI, Kepala SMA Negeri 2 Makassar. Nah, pada kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan pameran hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada semester ini mengangkat tema kewirausahaan. Itu dalam rangka melatih peserta didik kami untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, oleh karena itu mulai sejak proses pembuatan produk, lalu kemudian sampai pada proses pemasaran mereka lakukan. Dan alhamdulillah ini memperlihatkan sebuah hasil yang sangat baik sekali karena
betul-betul mereka mengalami pengetahuan yang mereka peroleh secara teoritis, saat ini mereka demonstrasikan dalam bentuk karya nyata. Nah, ini adalah salah satu penguatan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, terutama dari sisi bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka bernalar kritis dan berkolaborasi bersama. Dan ini adalah modal keterampilan yang mereka harus miliki dalam memasuki era abad 21. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Selain pameran hasil karya peserta didik, juga pada hari ini kami meluncing sekolah literasi dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis Smart TV. Kegiatan literasi di SMA Negeri 2 Makassar kami lakukan dalam banyak bentuk, antara lain literasi kitab suci, kitab suci Al-Quran dan kitab suci agama-agama lain yang kami laksanakan sejak 2018 yang lalu. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah penamatan yang kedua kalinya. Nah, selain literasi kitab suci, kami juga membangun kapasitas anak dalam menuangkan karya mereka dalam bentuk buku, dalam bentuk karya tulis. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan lebih dari 25 judul buku. Nah, juga kami meluncing penggunaan media pembelajaran berbasis Smart TV. Penggunaan Smart TV ini benar-benar memudahkan guru dan memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang ini dengan adanya Smart TV ini, maka yang biasanya guru membawa laptop, membawa LCD, lalu kemudian membawa buku, sekarang ini ya dengan adanya Smart TV, guru tidak lagi membawa laptop LCD masuk kelas. Karena apa? Semua bahan yang mereka akan ajarkan kepada peserta didik semuanya disimpan dalam akun mereka masing-masing. Nah, begitu juga peserta didik sudah tidak ada lagi buku paket yang dimasukkan dalam tas yang memberatkan punggung mereka. Lalu kemudian tugas-tugas mereka juga semuanya berbasis pada IT yang ada ini. Sehingga membuat pembelajaran semakin menarik, efisien, dan efektif insya Allah.